teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di sini yang suka bersih-bersih rumah. Hari ini saya mau bersih-bersih rumah lagi dan lanjut masak. Seperti biasa, setelah bangun pagi, saya bersih-bersih kamar, lanjut bersih-bersih di ruang tamu sampai ke teras. Sebenarnya rumahnya tidak terlalu kotor ya teman-teman, tapi kalau nyapu di dalam rumah itu wajib ya. Kan kita kalau keluar masuk rumah kadang ada debunya, atau juga ketika kita membuka pintu depan, pintu rumah maksudnya, itu biasanya kan ada debu yang berterbangan. Nah, debu-debu itu yang biasanya bikin dalam rumah kita itu seperti berdebu, ada pasir-pasirnya. Nah, itu yang harus dibersihkan setiap hari. Setelah membersihkan, biasanya saya lanjut dengan mengepel. Tapi kalau mengepel itu kadang-kadang 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi kalau untuk nyapu lantai itu biasanya setiap hari ya. Lanjut, ini saya nyapu di teras, bersih-bersih di bagian teras. Sekilas info saja ya teman-teman. Di teras saya ini, di bagian dindingnya itu ada semacam terali atau semacam lubang angin begitu ya teman-teman. Nah, itu karena jaraknya agak sedikit lebar. Jadi kadang-kadang ada kucing atau ayam yang masuk ke teras, dan di teras biasanya ada pipis kucing atau kotoran ayam. Nah, biasanya saya bersihkan dulu, baru kemudian disapu. Tapi kucing dan ayamnya bukan punya saya ya, itu punya tetangga teman-teman. Sekarang saya di dapur ya. Sudah selesai nyapu rumah, sudah ngepel lantai. Sekarang saya lanjut ke dapur, mau masak. Teman-teman, di sini saya punya 1 ekor ikan cakalang. Ini ikannya sudah dipotong-potong waktu saya beli tadi ya. Jadi di pasar itu bisa beli langsung 1 ekor terus dibawa pulang, atau pada saat membeli bisa bilang ke penjualnya supaya ikannya langsung dipotong. Dan untuk ukuran potongannya juga bisa disesuaikan dengan selera kita. Itu bisa ya di pasar teman-teman. Jadi biasanya kalau saya beli ikan cakalang atau ikan tuna di pasar kan ukurannya besar. Jadi biasanya saya minta langsung dipotong sama penjualnya. Ikan cakalang yang sudah dicuci bersih tadi saya bagi 2 ya. Yang sebagiannya digoreng, sebagiannya lagi mau saya bikin ikan kuah kuning. Lalu ini saya siapkan bumbu-bumbunya. Ada tomat, cabai, jeruk limau, lengkuas, jahe. Biasanya semua bahan yang saya beli di pasar, kalau pulang itu biasanya saya langsung bersihkan. Biasanya saya rendam beberapa saat dengan menggunakan garam, air dan garam secukupnya saja ya. Kemudian direndam beberapa saat, sekitar 5 menit. Kemudian dibilas. Nah, kalau sudah bersih baru saya gunakan untuk memasak. Sebab katanya kalau menggunakan air garam untuk merendam bahan-bahan makanan yang kita beli di pasar atau di swalayan, itu biasanya semua bakteri yang ada di bahan makanan itu bisa keluar semua. Ini saya lagi kupas bawang merah, nanti lanjut saya kupas bawang putih. Ini bawangnya saya beli 1/4 kilo ya, merah dan putih. Walaupun saya belanja bulanan, tapi untuk bawang merah dan bawang putihnya tidak saya beli sekaligus, jadi saya belinya 1/4. Nanti kalau sudah selesai digunakan, sudah habis, baru saya beli lagi. Karena teman-teman, saya punya pengalaman. Saya pernah beli banyak, jadi saya belinya bawang merah 1 kilo, bawang putih 1 kilo untuk sebulan. Jadi saya masukkan ke kulkas. Pas saya mau gunakan, itu sekitar sudah 15 hari, 20 hari. Pas saya mau pakai itu bawang putihnya sudah berakar, sudah bertumbuh. Terus kalau saya letakkan di luar kulkas seperti di atas meja sini, biasanya sekitar 20 hari kemudian bawangnya jadi busuk, terutama bawang merah. Lanjut, ini saya mau bikin bumbu untuk ikannya ya. Ini ikan yang digoreng. Nanti yang saya bikin bumbu ini untuk ikan kuah kuning ya teman-teman.
Ini ada bawang merah dan bawang putih, saya ulek dulu ya teman-teman. Sambil ngulek bumbu, sesekali saya melihat ikan goreng apakah sudah matang atau belum. Nah ini ikan gorengnya sudah matang teman-teman, saya angkat dulu ya. Kalau sudah, lanjut goreng ikan lagi sampai semuanya habis digoreng. Sekilas info lagi nih teman-teman. Saya biasanya kalau menggoreng ikan, minyak gorengnya itu secukupnya saja. Karena nanti selesai digunakan biasanya minyak gorengnya dibuang. Tapi biasanya jiwa ibu-ibu akan meronta-ronta kalau minyak gorengnya banyak dan hanya sekali pakai kemudian dibuang. Wah, rasanya rugi sekali ya ibu-ibu. Tapi ya tidak apa-apa, kembali ke selera teman-teman saja ya. Lanjut, ini saya blender tomat. Sebenarnya tomatnya bisa diulek saja, dicobek. Tapi karena cobek saya kecil, jadi saya pakai blender. Tapi kalau untuk bumbu, untuk menumis, saya menguleknya dicobek. Sebenarnya bisa juga di blender yang ukurannya agak kecil. Tapi karena berhubung saya malas nyuci piring atau nyuci barang-barang yang sudah saya gunakan untuk masak, jadi biasanya saya tidak pakai blender yang kecil. Biasanya saya ngulek pakai cobek. Kalau bumbunya sudah matang, tambahkan air dan tambahkan kunyit bubuk. Saya lebih senang menggunakan kunyit bubuk ini karena saya tidak repot-repot lagi untuk mengupas kunyit yang membuat tangan saya jadi kuning. Kemudian yang kedua, warna kuningnya ini cantik sekali, saya suka teman-teman. Sekarang saya potong-potong jeruk limau, beberapa buah saja, karena nanti akan dimasukkan ke dalam ikan kuah kuning. Jadi nanti jeruk limaunya diperas, kemudian diambil airnya, nanti dicampurkan ke dalam ikan kuah kuning. Nah ini diperas airnya, ini hasilnya, kemudian masukkan ke dalam kuah ikan. Ini saya saring agar tidak ada biji jeruk limau yang ikut masuk ke dalam kuah ikannya. Tambahkan bumbu secukupnya, kemudian diaduk-aduk dan kalau sudah mendidih masukkan ikan cakalang yang sudah dipotong-potong tadi dan sudah dicuci bersih. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Aduk rata, kemudian biarkan sampai mendidih atau sampai ikannya matang. Lanjut saya mau bikin mie goreng. Di sini saya punya 1 pak mie keriting atau mie kering. Ini saya beli di swalayan dekat rumah ya. Jadi sebenarnya kalau 1 paket ini lebih hemat ya. Kalau misalnya kita mau masak secukupnya, sisanya boleh disimpan. Nanti kalau mau masak lagi tinggal diambil lagi. Jadi lebih hemat. Ini dalam 1 plastik ini ada 10 keping dan di saat ini saya mau masak semuanya. Jadi 10 kepingnya mau saya masak karena kebetulan di rumah saya ini lagi ada saudara yang datang. Jadi masaknya harus banyak ya teman-teman. Masukkan ke dalam wadah, tambahkan air. Kalau sudah tiriskan, kemudian masukkan bumbu, kecap, lada, garam secukupnya, kemudian aduk-aduk rata. Maaf ya teman-teman, ini bukan konten masak, jadi saya hanya sekedarnya saja. Lanjut, di sini saya panaskan minyak secukupnya saja. Kemudian saya masukkan bumbu yang sudah diulek tadi. Hanya bawang putih, bawang merah, dan jahe. Minyak untuk menumis juga saya tidak gunakan banyak ya. Karena tadi di saat mencampur mie, itu sudah saya masukkan juga minyak di situ. Kemudian aduk hingga bumbunya berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, bumbunya sudah matang, kemudian masukkan mie yang sudah dicampur tadi. Sedikit demi sedikit, diaduk dulu, kemudian tambahkan lagi sisanya agar matangnya merata. Jadi teman-teman, saya kalau masak mie seperti ini ya, praktis dan cepat karena sebelum ditumis atau dimasak, mie-nya sudah dicampur dengan kecap dan bumbu-bumbu. Jadi pada saat ditumis, tidak terlalu lama diaduknya. Kalau kira-kira sudah setengah matang, masukkan sawi yang sudah dipotong-potong. Teman-teman, ini karena mie-nya banyak, jadi saya pakai alat bantu. Bukan hanya dengan spatula saja, tapi saya pakai alat bantu juga supaya lebih cepat tercampur dan mie-nya tidak tumpah kemana-mana. Karena ini mie-nya banyak dan wajannya juga tidak terlalu besar. Kalau sudah, tambahkan
biji bakso yang sudah dipotong-potong sesuai selera saja. Kemudian ini saya aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Biasanya yang paling suka makan mie goreng itu anak saya Gaby ya teman-teman. Dan juga ini kebetulan ada tamu yang datang. Jadi saya masaknya agak banyak ini mie gorengnya. Dan kalau di rumah saya biasanya mie goreng ini dimakan sama nasi atau juga sama roti tawar. Jadi di atas roti tawar ditaruh mie, kemudian rotinya dilepet dan dimakan seperti biasa. Sebenarnya ada yang saya makan pakai roti teman-teman, cuma tidak sempat direkam. Jadi mungkin lain kali ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.